Saudara, bakal calon kepala daerah mulai mendaftar hari ini untuk Pilkada tahun 2020. Di antara mereka banyak pendukungnya. Saat menuju kantor KPU, di antaranya untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. Warga berkerumun saat ikut mengantar calon petahana Oli Dondokambe bersama pasangannya Stephen Kando. Mereka menjadi peserta pertama yang mendaftar ikut dalam Pilgub Sulawesi Utara. Pasangan petahana ini kemudian langsung masuk kantor KPU dengan menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, dan wajib menggunakan masker. Bakal calon gubernur dan Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diusung PDI Perjuangan, Eri Cahyadi Armuji, mendaftar ke KPU. Pendukung dan simpatisan PDI Perjuangan memenuhi jalan menuju KPU hingga menyebabkan kerumunan massa. Pendaftaran calon kepala daerah hari ini berlangsung di sejumlah daerah, namun banyak calon kepala daerah dan pengikutnya yang melakukan pendaftaran mengabaikan protokol kesehatan. Untuk mencegah penularan COVID-19, bagaimana KPU mengawasi hal ini? Kita sudah bersama dengan Komisioner KPU, Ibu Evi Novida Ginting. Selamat sore, Bu Evi. Selamat sore, Mbak. Bu Evi, visualnya banyak sekali beredar. Tidak menghormati protokol COVID-19, pakai masker sih, tapi dekat-dekatan begitu ya. Nah, bagaimana KPU mengingatkan soal protokol kesehatan dalam proses tahapan menuju Pilkada Desember nanti? Ya, dalam kegiatan-kegiatan kita untuk sosialisasi persiapan pendaftaran ya, kita juga sudah sampaikan kepada NU partai politik juga dan pasangan calon ya untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan di dalam nanti masa pendaftaran ini. Dan tentu kita harapkan semua kita patuh ya dan tertib terhadap protokol kesehatan ini karena ini untuk kepentingan kita bersama. Harapan kita semua pasangan calon juga mengindahkan ya apa yang sudah kita sampaikan dan kemudian kita harapkan juga pihak keamanan ya ini bisa menegakkan juga apa yang sudah kita atur bersama. Tapi kemudian kita lihat visualnya di luar kantor KPU, setidaknya simpatisan, relawan, para pendukung sulit sekali dalam tanda petik diatur begitu. Nah, adakah memang SOP khusus yang diterapkan di KPU-KPU di daerah untuk bisa mencegah kerumunan setidaknya untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 pada akhirnya? Ya, kita sudah menyampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan siapa saja yang bisa datang pada waktu pendaftaran. Dan teman-teman di KPU daerah sudah mempersiapkan live streaming untuk bisa menyaksikan proses pendaftaran bagi para pendukung sehingga kita harapkan tidak perlu hadir beramai-ramai dengan arak-arakan. Nah, ini semua kan langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa mencegah tidak adanya social distancing ya pada saat begitu banyaknya orang misalnya berkerumun ataupun ikut dalam arak-arakan. Ya, kita harapkan semua bisa mengikuti protokol kesehatan ini sehingga bisa mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Bu Evi, pendaftaran kan sampai hari Minggu nanti ya. Adakah nanti kita menyebutnya sanksi lah sebutlah demikian untuk memperingatkan para relawan termasuk melalui calon-calon atau bakal calon yang mendaftar begitu? Ya, ini terus disampaikan dan tentu saja para penyelenggara pemilu sudah menyampaikan dalam sosialisasi ya terhadap seluruh NU partai politik maupun pasangan calon. Dan ini kita himbau, kita minta kepada pasangan calon untuk bisa menjaga dan menaati protokol kesehatan di dalam proses pendaftaran ini. Yang kita harapkan tentu saja persoalan ini kan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawabnya kita sendiri, tetapi tentu juga ini menjadi perhatian dan tanggung jawabnya pasangan calon maupun partai politik untuk bisa menahan dan mengurangi jumlah orang yang ikut dalam arak-arakan. Dan kita sudah menyediakan live streaming proses ini, disaksikan dari manapun berada bisa menyaksikan proses pendaftaran, tidak perlu ikut dalam proses pendaftaran itu kecuali mereka yang memang diwajibkan untuk hadir. Partai politik yang mengusung dan juga pasangan calon.
Mhm. Bu Evi, tahapan pemilu kan masih panjang, pilkada maksud saya sampai Desember nanti. Belum banyak yang tahu soal apa saja yang sudah disiapkan melalui peraturan KPU untuk bisa mencegah jangan sampai terjadi penyebaran COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan begitu. Bu Evi bisa sampaikan kepada kami? Ya, kita kan sudah mempersiapkan regulasinya ya, peraturan KPU. Yang pertama kita keluarkan adalah peraturan KPU nomor 6 tentang tahun 2020 ya, berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di masa pandemi COVID ini. Jadi di sana di dalam peraturan KPU kita itu sudah disiapkan berbagai protokol kesehatan yang berkaitan untuk semua tahapan-tahapan. Termasuk kemarin yang sudah selesai adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Dan ini saat ini kan sudah masuk tahapan pencalonan. Yang kita harapkan tentu ini kan tidak terlalu banyak melibatkan orang ya. Karena yang banyak itu kan kemarin perseorangan yang melakukan verifikasi faktual, kemudian pemutakhiran data pemilih, yang melakukan pencocokan dan penelitian. Nah, untuk pencalonan ini kan tidak melibatkan banyak orang dan tidak turun ke rumah-rumah. Tapi ini tentunya bisa dilakukan dengan sangat tertib dan baik bagi seluruh partai politik dan pasangan calon yang hadir dan mengikuti proses pendaftaran ini. Dan ke depan kita harapkan untuk terkait dengan protokol kampanyenya juga ini juga sudah kita siapkan. Jadi semua perangkat hukum yang berkaitan dengan tahapan berikutnya ini sudah disiapkan oleh KPU. Kemarin kita sudah kemudian lakukan revisi dan sudah keluar peraturan KPU yang terkait dengan protokol kesehatan terkait dengan pendaftaran ini. Aturannya sudah ada, tinggal kemudian kembali lagi kepada para calon, kemudian para relawan, para pendukung untuk taat protokol COVID-19. Terima kasih Komisioner KPU Ibu Evi Novida Ginting sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih sama-sama.